Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat saya di SMP ITB Budi Luhur. Perkenalkan, saya Izzy Firdaus, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tulang Bawang. Rekaman ini saya buat sebagai salah satu aksi nyata saya yang saya persembahkan untuk fasilitator saya, Dr. Andes Haji Muhammad Hashim, MPD, dan pengajar praktik Muhammad Gunawan. Untuk itu, mari kita mulai saja supervisi akademik ini. Boleh sebelum supervisi, Ibu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rina Priani. Saat ini saya bertugas di SMP ITB Budi Luhur. Alhamdulillah saat ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang. Oke, Bu Ririn Apriani. Di sini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik dimulai dari percakapan observasi. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ririn. Ya, silakan Bu Ririn menjawab dengan senyamannya, gitu ya. Kegiatan ini pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 di SMP ITB Budi Luhur, kelas 7. Ibu akan mengajar di kelas 7 ya. Tujuan pembelajaran apa yang Ibu akan hadirkan nanti saat observasi saya ke Ibu? Untuk hari ini kan pembelajarannya kan mata pelajaran IPS dengan bidang ekonomi. Jadi tujuan pembelajarannya saya ingin agar siswa kelas 7A khususnya untuk hari ini itu dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia, dan yang kedua dapat menganalisis sebenarnya alat pemuas kebutuhan seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oke, jenis-jenis kebutuhan manusia dan menganalisis kebutuhan manusia, gitu ya. Selanjutnya, harapannya setelah nanti pembelajaran dilaksanakan, kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah mengikuti pelajaran tersebut? Harapan saya setelah pembelajaran ini dilakukan, siswa mengetahui jadi sebenarnya kebutuhan yang mereka butuhkan selama hidup itu jenisnya seperti apa saja. Terus mereka juga punya sifat untuk hemat gitu. Karena kebutuhan alat pemuas kebutuhan manusia itu kan sifatnya terbatas. Jadi perlu ada sikap kita untuk skala prioritas mana yang memang harus itu dipakai untuk saat ini, mana yang harus dihemat, mana yang harus lebih ditekan penggunaannya, lebih ke sifat hemat dengan adanya skala prioritas tadi. Oke deh. Jadi siswa diharapkan bisa mengetahui kebutuhan apa yang lebih prioritas dan bisa hidup hemat dengan skala prioritas yang siswa miliki tersebut. Harapan seperti itu, Bu ya. Nah, semoga bisa terwujud harapannya. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang strategi yang disiapkan. Yang pertama, metode apa yang Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti dan mengapa Ibu memilih metode tersebut? Oke, untuk pembelajaran hari ini saya menggunakan metode problem based learning. Untuk problem based learning ini kan tujuannya agar mereka itu bisa memecahkan masalah dengan kelompok. Tujuannya satu, agar mereka itu bisa bekerja secara tim, trust, bisa percaya dengan temennya, bisa bekerja sama. Nah, pada akhirnya dari setiap kasus yang nanti yang mereka dapatkan, mereka bisa menganalisis setiap solusinya. Bagaimana solusi ketika saya punya masalah seperti ini, ada solusi yang bisa dipecahkan secara bersama-sama. Oke deh, Ibu akan menerapkan problem based learning. Jadi kalau saya masalah dengan pembelajaran, tujuannya yang Ibu
memilih metode tersebut agar bisa siswa membacakan masalah yang ada, bekerja dalam tim, saling percaya, bekerja sama, dan terakhir mereka bisa mempunyai solusi, begitu Bu ya? Oke deh, mantap sekali Bu ya. Selanjutnya setelah Ibu memiliki metode tersebut, alat dan bahan apa yang Ibu butuhkan untuk menerapkan metode tersebut, dan mengapa Ibu memilih alat dan bahan tersebut? Yang pertama itu saya menggunakan proyektor karena proyektor itu bisa menarik minat siswa untuk lebih fokus. Karena kalau kita hanya mengajar secara monoton tanpa ada media apapun, kebanyakan mereka akan ribut, tidak fokus. Nah, yang kedua saya menggunakan media gambar di dalam PowerPoint tadi. Jadi itu untuk menarik minat mereka. Ini gambar apa ya? Nanti kan mereka, oh iya Bu, ini gambarnya gambar ini. Jadi minatnya bisa terfokus dulu, fokusnya mereka. Nah, setelah itu ada yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam LKPD itu sudah ada langkah-langkahnya dalam mereka itu menyelesaikan masalah bagaimana caranya, terus menuliskan solusinya bagaimana, itu sudah tertera di dalam LKPD. LKPD itu tujuannya agar proses metode pembelajaran itu dapat diterapkan secara tersistem. Itu yang pertama. Yang kedua, agar mereka itu tidak pusing, tidak bingung. Oh, nanti abis ini kerjanya gimana ya? Nah, untuk meminimalisir kebingungannya mereka, maka disediakan LKPD tadi, lembar kerja peserta didik. Siap. Mantap sekali untuk alat dan bahan yang Ibu telah siapkan. Saya ulangi dari catatan saya gitu ya. Ibu akan menyediakan alat proyektor, tujuannya biar bisa menarik perhatian siswa dan siswa bisa lebih fokus gitu ya. Selanjutnya media yang dipakai di sini adalah media gambar yang di dalam proyektor tadi bisa ditampilkan untuk mereka juga bisa lebih fokus dan lebih ceria, lebih bisa tertarik daya untuk belajar gitu ya. Selanjutnya Ibu menggunakan juga LKPD. Di situ di LKPD itu ada langkah-langkahnya dari awal sampai akhir gitu ya. Ada dua alasan dengan LKPD tersebut. Yang pertama lebih tersistem dari awal dan sampai akhir, dari awal sampai akhir. Selanjutnya yang kedua agar mereka tidak pusing karena di situ sudah ada urutan-urutan yang jelas gitu ya. Oke. Kalau gitu sekarang coba Ibu ceritakan bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti. Untuk alur dari pembelajaran hari ini, karena kita menggunakan metode pembelajaran problem based learning, jadi yang pertama harus diawali dengan pertama kita salam, yang kedua kita absensi siswa dulu, yang ketiga adalah memotivasi minat siswa untuk belajar. Jadi di awal kita motivasi dulu semangat belajarnya. Nah, yang selanjutnya kita sudah bisa masuk ke metode PBL tadi. Diawali dengan adanya apersepsi. Apersepsi itu menarik minat siswa dengan menunjukkan gambar-gambar yang memang sesuai dengan materi kita. Terus selanjutnya mereka itu adalah pembagian kelompok. Jadi diusahakan ketika ingin lebih efektif dan efisien dalam menggunakan PBL, sebelum pembelajaran dimulai, kelompok itu sudah dibentuk dulu. Nah, minggu depan kita mau pakai PBL nih. Nah, kelompoknya sudah dibagi. Jadi nanti ketika pas waktu hari H, itu kita sudah tinggal, oh kelompok 1 silakan ambil soal, kelompok 2 silakan ambil soal. Nah, dalam proses pembagian soal, guru bisa menginovasikan pembelajaran mereka dengan media yang lain, seperti boleh pakai arisan, pakai gelas atau pakai toples, atau yang kedua bisa pakai rolling board. Nah, media itu kebetulan hari ini tidak saya pakai karena mungkin persiapannya masih kurang gitu. Jadi mungkin di lain sesi saya bisa tampilkan media rolling board itu untuk pembagian soal mungkin bisa secara adil ya, biar karena kan meminimalisir subjektivitas dari guru gitu. Jadi kalau misalkan mereka yang main, mereka dapat soal itu memang real dari mereka. Oke, selanjutnya itu ada diskusi kelompok. Jadi mereka berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain untuk menampilkan solusinya, memunculkan solusi itu, baru ditaruh di dalam LKPD, baru nanti presentasi. Maka selanjutnya adalah presentasi.
Setiap kelompok yang presentasi harus ada apresiat untuk mereka. Apresiat itu penghargaan sekali keuntungannya. Oke, bagus ya Nak, terima kasih ya Nak, atau tepuk tangan. Itu secara verbal, secara gerakan tangan, bahasa tubuh itu akan meningkatkan motivasi mereka untuk oh ya, saya dihargai karyanya. Jadi selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Setelah pembelajaran selesai, setiap guru harus cari apa sih moral value dari pembelajaran hari ini, agar siswa itu tahu oh ya, saya harus hemat nih, saya harus bisa jadi orang yang punya skala prioritas, jadi nggak bisa boros gitu. Nah, dari refleksi itu baru boleh nanti ditambahkan guru menginformasikan dengan hasil tugas tambahan agar anak lebih paham dengan materi itu. Dan yang terakhir adalah memberitahu minggu depan kita mau ngapain kan? Nah, kasih materi, kasih gambaran. Minggu depan kita mau lanjut ke materi ini nih. Gitu. Jadi kasih gambaran dulu biar mereka termotivasi untuk belajar di rumah. Nanti sampai di minggu depan baru tinggal kasih tugas atau memberikan materi untuk melengkapi pemahaman mereka. Gitu. Oke deh. Jadi dengan PBL tadi dari mulai awal sampai akhir telah jelaskan, bagus sekali ya. Itu rencana dari awal sampai akhir yang Ibu jelaskan tadi, Ibu sudah siapkan dalam RPP ya. Persiapan ada atau tidak persiapan tertulis yang Ibu buat? Kalau persiapan tertulis mungkin kita pakai secara administrasi, secara RPP kita harus siapkan dulu. Terus yang kedua itu ada catatan kecil. Kan ya namanya kita tidak bisa meminimalisir kesalahan gitu nantinya. Entah itu lupa atau bingung di tengah-tengah pembelajaran, maka catatan kecil yang disiapkan oleh guru itu nanti akan menjadi struktur sistem. Oh, habis ini aku habis ini gini. Ya, catatan kecil saja yang dipegang oleh setiap guru apa. Oh, jadi Ibu di sini mempersiapkan RPP dengan catatan kecil rata-rata skenario pembelajaran. Oke deh. Di sini kita pertanyaan terakhir dari saya, ada dua lagi. Sebelum kita nanti akan praktek pembelajaran ya. Kira-kira nanti saat pembelajaran ada nggak materi yang siswa itu anggap sulit? Nah, kenapa Ibu bisa menganggap siswa itu nanti ini sulit ini bahas? Ada tidak di dalam materi yang Ibu sampaikan? Saya kira untuk materi hari ini itu lebih ke alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan itu kan ada yang namanya barang inferior, barang superior. Nah, mungkin yang membuat siswa itu bingung adalah cara membedakan superior itu yang gimana sih, inferior itu yang kayak apa sih. Nah, fungsi guru ketika mengajar adalah memberikan poin-poin penting dari setiap materi yang akan diajarkan. Jadi poin-poin penting itu nanti yang akan menjadi tanda siswa untuk lebih memahami setiap materi. Oh, betul. Jadi di sini siswa sepertinya akan sulit membedakan alat inferior dan superior. Tapi dengan penjelasan Ibu tadi, siswa akan diberi metode yang bagaimana mereka bisa memahaminya gitu ya. Selanjutnya apa nih yang perlu diperhatikan khusus pada pembelajaran kali ini yang menjadi perhatian khusus? Yang menjadi perhatian khusus untuk pembelajaran hari ini adalah proses terlaksananya proses pembelajaran secara tersistem. Jadi intinya ketika memilih metode pembelajaran, apa yang sudah menjadi langkah-langkahnya harus dilakukan dengan step by step. Jangan sampai ada step yang terlangkahi atau ada step yang tidak terlaksana, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah evaluasi. Menurut saya evaluasi itu penting deh, karena di dalam evaluasi itu kan ada moral value, ada nilai moral atau nilai dari tiap materi yang akan guru sampaikan, yang nantinya siswa itu tidak hanya paham secara materi, juga harus paham bagaimana cara saya mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Jadi yang menjadi perhatian Ibu saat ini adalah terlaksananya proses pembelajaran nanti secara sistematis
berikut ada nilai value-nya yang mana siswa bisa mengambil pelajaran dan bisa dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bagaimana Bu, siap untuk observasi pembelajaran di kelas? Siap. Oke, kalau gitu sekarang kita ke kelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ada yang mau masuk? Banyak. Kenapa maksudnya? Ada yang masak? Ada nggak? Karena sekarang lagi musim pancaroba, habis panas habis itu hujan, jadi kalian harus selalu jaga kesehatan biar nggak sakit. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Dibuka LKS-nya. Halaman berapa? Oke, halaman 30. Nah, kita hari ini belajar selama 3 jam pelajaran. Kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada banyak. Terus yang kedua, siswa dapat menganalisis jenis-jenis alat pemenuhan kebutuhan manusia. Alatnya ada banyak. Jadi kita belajar ya. Oke, untuk alat pembelajaran hari ini, yang pertama kita ada persepsi. Persepsi itu adalah pengenalan di awal pembelajaran. Yang kedua, pembagian kelompok. Sudah dibagi atau belum? Sudah ada ketua kelompoknya? Nanti setiap ketua kelompok nanti ngambil soal di sebelah sini, kita arisan dulu ya. Habis itu nanti soalnya didiskusikan sama anggota kelompok yang lain. Nah, kalau sudah didiskusikan nanti kita ada presentasi kelompok, diajak juga yang presentasi kelompok ya. Nah, kita dibantu kita presentasi. Oke deh, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Oke, gambar apa itu? Oke, yang lihat gambar apa? Makanan. Makanan masuk dalam kebutuhan mutlak. Ya, lanjut. Oke, gambar apa ini? Siren. Obat. Obat apa? Obat batuk. Iya, lagi musim batuk. Pilek juga ya. Lagi musim musim panas. Ya. Kalau kebutuhan obat itu masuk dalam kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan sekarang berarti mau nggak mau kita harus segera dipenuhi. Kalau ada orang sakit berarti harus segera diobati. Kalau ada orang lapar berarti harus segera makan. Kalau nggak makan
Lanjut ke kelompok 3, ada Sile. Yuk. Kelompok 4, ada Keisa. Maju. Ya, maju dulu. Clarissa dulu ya. Lanjut. Kelompok 5 ada Dina. Kelompok 6 ada Hafiz. Dan kelompok 7 ada si Lutfi. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya di lembar jawaban LKPD masing-masing kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya. Yuk, tulis. Ditulis nama kelompoknya. Yuk. Udah. Gantian maju. Setiap kelompok harus maju. Nah, siapkan satu temennya yang bakalan bawa kertas itu maju. Oke, yuk. Kita mau presentasi kelompok, dimulai dari kelompok 5. Silakan Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 5 akan membacakan alat emas kebutuhan secara memperoleh. 1. Barang ekonomis yaitu makan dan minum. 2. Barang bebas, udara, angin dan sinar. 3. Barang ilit yaitu banjir dan kebakaran. Kasih tepuk tangan untuk Sena. Jadi ulang dulu ya. Jadi kayak ada di halaman berapa itu materinya? Coba dilihat dulu yang harusnya. Dari di halaman 43. Yuk dilihat dulu halaman 43. Jadi alat pemenuh kebutuhan berdasarkan cara memperoleh ada 3. Yang pertama barang ekonomi. Barang ekonomi itu barang yang diperoleh harus dengan pengorbanan bayar pakai uang. Contohnya makan sama minum. Berat beli. 10 kilo berapa beratnya? 1 kilo. Nah, apa ya? Nah, kalau yang kedua barang bebas. Barang bebas itu cara ngedapetinnya nggak perlu bayar, alias gratis. Contohnya ada udara. Allah sudah memberikan kita udara untuk bernapas, memberikan kita oksigen, itu nggak bayar. Banyak-banyak syukur. Oke. Yang ketiga itu adalah barang ilit. Barang ilit itu adalah barang yang jumlahnya banyak, tapi justru merugikan manusia. Contohnya banjir. Ngerugiin nggak? Rugi. Kebakaran rugi nggak? Rugi. Oke deh. Sudah ya. Kita lanjut ke kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 maju.
dua barang setengah jadi sebenarnya udah berbentuk barang tapi belum bisa dipakai. Contohnya kayu, bawakan kayu. Nah, yang ketiga adalah barang jadi. Kayu kalau udah diproses nanti jadi kursi, jadi meja, jadi lemari. Udah ya. Satu lagi kelompok terakhir kita maju. Kelompok 6. Silakan perwakilan dari kelompok 6. Ada Alvin. Yuk. Ya, maju. Gak apa-apa. Ya, ya. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi kelompok 6 wakili Kemudian Ya, boleh diganti sama Padi. Yuk. Oke, gak apa-apa. Kalau kelompok 6 kita ganti ke kelompok 7. Ya, silakan Lutfi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat termasuk tujuan barang lain. Pertama, barang substitusi seperti berat dan bumbu. Yang kedua, barang komplementer. Oke, ya, kan tepuk tangan dulu. Yang sudah maju kita kasih apresiasi sama teman-teman itu. Nah, materi yang telah ada di halaman 44. Jadi, berjalan dulu ya. Alat memenuhi kebutuhan jika diputuskan dengan barang yang lain ada dua. Satu, barang substitusi. Jadi barang substitusi itu adalah barang pengganti. Kalian boleh tulis di angkanya masing-masing. Substitusi itu artinya pengganti. Jadi kalau nggak ada beras diganti pakai gandum. Kalau nggak ada gandum diganti pakai jagung. Kalau nggak ada jagung diganti pakai singkong. Oke, lanjut. Yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Jadi tulis di atasnya pelengkap. Ya. Jadi dia itu barang itu tidak akan berfungsi secara maksimal kalau nggak ada temennya. Contoh, kalau ada teh berarti ada gula. Ya. Kalau ada sepatu harus ada kaos kaki. Kalau ada seragam ada dasi. Ayo dasinya dipakai. Kemana dasinya? Ayo, pakai dulu dasinya. Oke, sudah. Kita mau evaluasi dulu ya. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita ambil bahwa kebutuhan manusia itu begitu banyak. Kebutuhan manusia bukan tidak terbatas, tapi kebutuhan manusia selalu berkembang. Ya, kebutuhan manusia satu individu dengan individu yang lain tidak boleh disamakan. Itu mengerjakan tugas taruh di buku latihannya masing-masing. Halaman 45. Nomor 1. Jadi kering dulu ya kainnya.
melaksanakan observasi kelas tadi ya barusan ya kan. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan refleksi tentang kegiatan observasi tadi ya di kelas. Oke deh, sekarang kita memasuki sesi pasca observasi. Dalam pasca observasi ini saya akan merefleksikan kegiatan di kelas tadi. Silakan Ibu Ririn menjawab dengan senyaman-nyamannya gitu ya, tidak usah ada beban gitu. Bagaimana pendapat Bu Ririn setelah menyajikan pelajaran tersebut? Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah berjalan lancar. Sekalipun memang tadi ada sedikit permasalahan, ada siswa yang mungkin kurang pede ketika maju, sampai ketika maju dia lama. Udah kita pancing nih, kita sebagai guru kan untuk mancing di siswa agar mau berpendapat di depan kelas, menyampaikan hasilnya. Ternyata ya masih kurang pede. Tapi pada akhirnya ya sudah, untuk mempersingkat waktu ya kita ganti ke kelompok. Oke deh. Secara umum lancar ya. Namun ada sedikit permasalahan siswa yang tadi kurang pede begitu Bu ya. Apakah proses pembelajaran di kelas tadi sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah sesuai dengan metode pembelajaran PBL yang kita pakai, karena memang saat tadi saya mengajar itu sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, step by step harus dilakukan tanpa ada satu langkah pun Siap. Jadi sudah sesuai dengan metode PBL, Product Based Learning, dan step by stepnya sudah dilaksanakan gitu ya. Dapatkah Bu Ririn menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Proses pembelajaran hari ini ada yang membuat ada beberapa hal yang membuat saya puas. Yang pertama itu adalah kemampuan siswa dalam mempresentasikan itu sudah mulai bagus, sudah mulai pede, terbuka, jadi nggak takut, nggak grogi. Terus yang kedua, kerja sama tim antar kelompok itu sudah mulai bisa terbentuk. Jadi mereka itu tidak mengunggulkan egonya masing-masing, tapi bekerja secara tim untuk menemukan solusi yang mana solusi itu akan ditulis di dalam LKPD. Oke deh. Di sini yang saya catat ada beberapa. Di sini juga fokusnya kemampuan siswa dalam presentasi sudah lebih pede gitu ya. Terus mereka bisa timbul kerjasama tim, itu yang sudah Ibu rasa memuaskan begitu ya. Bagaimana perkiraan Bu Ririn terkait ketercapaian tujuan pembelajaran sebelum observasi tadi? Bu Ririn menjelaskan bahwa ada tujuan pembelajaran tentang kebutuhan manusia. Apakah sudah tercapai atau belum? Untuk tujuan pembelajaran hari ini kan ada dua tadi. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang kedua adalah menganalisis alam kebutuhan manusia, dan itu alhamdulillah sudah tercapai dilihat dari hasil diskusi siswa di dalam LKPD dengan pertanyaan apa yang ditanyakan, dengan jawaban itu sudah sesuai, sudah benar. Itu menjadi satu titik pertanda bahwa materi itu sudah tersampaikan dengan baik. Oke deh. Sudah tercapai Bu ya dari hasil diskusi dan isian LKPD siswa gitu ya. Dari pembelajaran dari observasi tadi di kelas, ada yang menjadi kesulitan siswa belum bisa ungkapkan di sini? Kesulitan siswa itu ya tadi ya kita sampaikan di awal, mungkin secara mayoritas nih anak-anak siswa itu sudah pede percaya diri dengan apa yang kemampuan dia. Cuma memang ada segelintir siswa minoritas yang merasa aku nggak bisa nih, aku nggak bisa ngomong. Dan kita sudah motivasi, ayo Pak bisa ya ngomong ya, gitu. Masih yang ya sudahlah ganti saja ke teman yang lain gitu. Masih ada siswa yang seperti itu. Ini kesulitannya mungkin ya dari percaya diri mereka itu masih ada yang kurang. Juga
tugas dulu ya itu ya, jadi harus gimana caranya biar mereka itu PD-nya bisa meningkat gitu ya. Jadi masih ada siswa yang kurang pede gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan itu ya dalam topik diskusi kita, nanti ada sesinya. Kalau kesulitan dari Bu Linin sendiri? Kesulitan saya sih tadi memang masalah apa ya, fokusnya mereka gitu, fokusnya siswa. Kita sudah pancing mereka dengan gambar-gambar, dengan PowerPoint, tapi memang secara kerja tim pas ketika metode itu dilaksanakan masih ribut sana ribut sini. Kita udah bilang kondusif ya, diem ya, pelan-pelan ya ngomongnya biar gak ganggu kelompok yang lain. Nah, cara yang lain mungkin saya keliling gitu satu per satu dari sampai mana gitu. Udah kelompoknya udah diskusi sampai mana, LKPD-nya sudah ditulis atau belum. Cuma kan ketika kita jalan ke kelompok satu nih, nanti kelompok 7 yang ribut. Kita jalan ke kelompok 7, kelompok 2 yang ribut. Mungkin tingkat kondusifnya yang perlu diintensifkan. Oke, dari refleksi tadi Ibu menjelaskan ada kesulitan dari siswa dan dari Ibu sendiri saat tadi pembelajaran ya kan. Boleh ulang dong ceritanya bagaimana kesulitan siswa tersebut. Untuk kesulitan siswa tadi memang ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dengan kemampuannya. Itu terlihat dari ketika kita suruh maju kelompoknya, perwakilan kelompok itu ya sebenarnya jujur, Bu nggak bisa gitu kan, Bu aku nggak mau maju deh. Kita sebagai guru sudah ngasih motivasi, yuk bisa gitu. Cuma kan memang mungkin kurang motivasinya kurang, jadi ya nggak mau presentasi. Kalau kesulitan yang saya temui mungkin kurang bisa mengkondusifkan kelas karena memang siswa yang banyak ya dalam ruangan yang cukup lebar dengan kita posisi sendiri. Ketika kita mengkondusifkan satu kelompok, kita lagi jalan ke kelompok 1, kelompok 7 yang ribut, nanti kita ke kelompok 6, kelompok 2 yang ribut gitu. Sampai sekarang masih permasalahannya di situ. Oke deh. Keinginannya bagaimana ini untuk pembelajaran berikutnya mungkin terkait kesulitan tadi? Untuk mengatasi kesulitan siswa, mungkin di pembelajaran selanjutnya saya ganti metode ke project based learning. Nah, kalau project based learning itu kan pasti ada karya yang harus ditampilkan. Nah, mungkin dari karya yang berbentuk media nyata, si anak yang kurang pede untuk ngomong itu akan lebih bisa karena dia sendiri yang membuat karya itu. Ini karya saya, prosesnya saya yang menampilkan, otomatis lebih paham dengan apa sih sebenarnya isinya. Kalau untuk dari permasalahan saya kurang bisa mengkondusifkan kelas, mungkin nanti harus ada asisten ya mungkin ya. Boleh gitu diminta asisten dari guru lain untuk membantu ketika presentasi itu mungkin. Ya. Oke deh. Jadi di sini Ibu dari kesulitan itu Ibu ingin anak-anak itu lebih pede dengan terkondusifkan gitu ya kan ya. Nggak pedenya tadi Ibu sudah jelaskan nggak bisa maju gitu ya. Berapa banyak kira-kira anak-anak yang nggak pede di situ? Nah, kalau misalkan satu kelas itu diibaratkan 100%, maka yang kurang pede itu sekitar 25%. Ya relatif banyak ya 25% ya. Oke deh. Tapi ya seperti itu jangan. Ini pengen tingkatkan mereka bisa lebih pede semua sehingga bisa berkurang 25%-nya. Ya. Berkurangnya itu sampai berapa? Maksimal itu sekitar 5%. Karena kalau misalkan kita mau menuntaskan 100% mungkin perlu waktu yang lama, perlu proses yang lama. Tapi untuk jangka pendeknya paling tidak 5% itu dulu sudah bagus. Kalau 5% itu kondisinya seperti apa kalau 5%? Kondisi 5% siswa yang tidak pede itu mungkin dari
dari 8 kelompok paling tidak satu kelompok dulu lah yang nggak bisa gitu. Paling nggak kan semuanya pede nih dari 7 kelompok ke 1 kelompok aja. Jadi untuk kedepannya meningkatkan potensi mereka untuk public speaking di 1 kelompok itu kita akan lebih intens. Oke deh. Jadi kondisi dari 5% itu misalnya ada 8 kelompok, 1 kelompok aja mungkin yang tidak pede gitu ya, dan itu sudah meningkat daripada sebelumnya yang 25% dari bisa diceritakan mungkin kalau 25% seperti apa sebelumnya kalau misalnya 8 kelompok? Kalau dari 8 kelompok maka 25% sekitar 2 sampai 3 kelompoknya nggak pede. Tapi kalau misalkan 5% paling segelintir siswa. Kalau misalkan 1 kelompok dia 4 orang, paling nggak cuma 1 atau 2 siswa yang nggak pede aja. Maka 1 atau 2 siswa itu ketika kita mau mengintensifkan lagi peningkatan public speakingnya itu akan lebih mudah. Oke, tadi udah Ibu bicarakan kayaknya bisa melakukan sesuatu. Boleh Ibu ulang tuh kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak bisa lebih pede, ibunya juga bisa lebih terbantu saat pembelajaran. Tadi sudah Ibu singgung sedikit, coba bisa Ibu ulang kembali bagaimana itu? Untuk mengatasi dari setiap permasalahan yang saya temui tadi, pembelajaran di kelas, ya langkah pertama solusinya itu ya adalah meminimalisir dari tingkat presentasi siswa yang tidak pede melalui cara yang pertama adalah perubahan dari metode pembelajaran yang digunakan. Jadi metodenya kan bervariasi, tidak harus satu model saja yang dilakukan, tapi memang bervariasi. Nah, terus yang kedua itu adalah dengan cara mengacak siswa. Jadi kalau misalnya si A udah presentasi, minggu depan si B yang presentasi, minggu depan si C tadi. Nah, untuk masalah kondusif kelas itu medianya. Nah, dari media yang kita pakai tadi kan pertama pakai metode PowerPoint dengan proyektor. Mungkin minggu depan bisa dipakai video, ada video pembelajaran. Jadi itu untuk menarik minat mereka agar lebih kondusif ketika pembelajaran. Oke. Jadi di sini yang saya catat ada sekitar 3 ya, merubah metode. Karena metode PBL kan ada banyak, Ibu bisa menggunakan metode PBL dari yang lain gitu ya kan. Selanjutnya mengajak siswa yang maju presentasi. Mungkin minggu ini udah kelompok ini, minggu depan kelompok yang lain gitu ya kan. Dan menambah video pembelajaran begitu untuk antusiasnya gitu ya Bu ya. Kalau Ibu pandang dari ketiga metode tersebut, kira-kira yang lebih membuat siswa itu untuk lebih pede yang mana? Yang pertama itu lebih ke metode nih. Gitu. Karena memang kan metode pembelajaran banyak, Nah, kalau misalkan kita pakai project based learning, memang harus ada sosialisasi dulu kan ke siswa. Nah, besok minggu depan kita mau pakai PJBL atau project based learning. Prosesnya seperti ini. Nah, dari situ otomatis mereka kan sudah kesiapan, nanti kita proses pembelajaran seperti ini gitu kan. Nah, jadi tingkat pemahaman mereka itu akan lebih menunjang proses public speakingnya. Semakin paham mereka dalam materi itu, maka public speaking juga akan semakin bagus. Oke, sudah paham nih, berarti penjelasannya juga akan semakin enak. Oke deh. Jadi dari 3 itu Ibu fokus ke metodenya dulu terlebih dahulu begitu ya kan. Oke deh, ini kan kita sudah mau di akhir sesi Bu ya. Kira-kira kapan lagi nih ada pembelajaran seperti tadi di kelas yang Ibu bisa ingin terapkan ini? Untuk pembelajaran IPS ada di hari Rabu dan Kamis. Untuk hari ini kan hari Rabu ya, jadi kita bisa terapkan itu perubahan metode besok. Tapi karena hari ini tadi memang saya tidak mensosialisasikan, di hari Kamis besok itu adalah agendanya untuk mensosialisasikan dari perubahan metode dan model pembelajaran yang akan dilakukan di minggu depannya lagi. Akan dilaksanakan minggu depan ya. Kira-kira ada yang bisa bantu mungkin dari guru atau dari siswa sendiri untuk menjalankan
rencana itu tadi? Oke, untuk perubahan metode dan model pembelajaran di minggu depan itu memang yang membantu adalah siswa, karena yang menjalankan kan siswa. Setiap kelompok itu kan ada ketua kelompoknya, ada anggota-anggotanya. Nah, kita memaksimalkan peran dari ketua kelompok agar bisa memanage atau memanajemen dari setiap anggota kelompok itu tadi. Oke deh, berarti nanti yang memaksimalkan dari siswa ya, sesuai perannya mereka dalam kelompok diskusi gitu ya. Kita sudah selesai coaching supervisi akademiknya. Ini mau nanya kesan dari Bu Diri. Kesannya apa setelah saya melakukan coaching kepada Bu Diri? Kesannya senang ya. Pertama senang, lebih bersemangat, karena kalau coaching seperti ini kan lebih ke sharing antara saya dengan supervisornya, Aidul. Jadi kalau misalkan sharing itu kan kita lebih nyaman, lebih terbuka. Apa sih yang jadi kendala itu benar-benar ya dikasih tahu semuanya, dibongkar semuanya, terbuka tanpa memang ada tekanan-tekanan dari luar gitu. Mungkin untuk ketika kita disupervisi dengan kepala sekolah, pasti kita akan jaga image ya, lebih jaim. Aduh, aku nggak mau lah kasih tahu kekurangannya gini-gini, gak enak sama kepala sekolah. Cuma ketika ada coaching dengan supervisor dan rekan sejawat, kita lebih bisa terbuka, karena rekan sejawat itu pasti juga pernah mengalami hal yang sama dengan kita gitu. Jadi ketika lebih ke solusi, kita lebih enak kasih solusinya. Oh, tadi kan Ibu ada masalah, terus Ibu sendiri yang cari solusinya dengan saya gitu ya? Yeah. Oke. Jadi ada saran masukan terhadap coaching kita saat ini? Oke, untuk sarannya, pelaksanaan coaching supervisi akademik seperti ini mungkin harus lebih bisa diterapkan di lingkungan pendidikan ya. Jadi tidak hanya sebagai salah satu agenda dari guru penggerak, tapi memang setiap satuan pendidikan harus bisa menerapkan ini. Kalau bisa diterapkan secara sistem dan berkala, gitu. Agar memang ketika guru mengalami permasalahan ini tidak masalahnya ditunggu pada akhir semester baru ketahuan masalahnya ini. Nah, kenapa nggak ngomong dari awal gitu kan? Ketika supervisi itu memang dilakukan secara berkala setiap bulan atau setiap minggu, maka setiap permasalahan yang dialami oleh guru itu akan selalu ada langsung solusinya. Oke, langsung kita jalanin solusinya tanpa memang masalah itu harus ditumpuk nanti di akhir semester baru ketemu nih masalahnya. Gitu. Oke. Sudah cukup Bu ini, terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi Bu ya. Masukan dari saran yang Ibu sebutkan tadi nanti kita bisa bahas di rapat guru mungkin ya. Ini kita sudah sepakati tadi ya, rencana Ibu ingin mengubah metode, mengaktifkan siswa untuk metode tersebut gitu ya. Di sini saya sebagai supervisor, dan Ibu sebagai guru yang di supervisi, kita sepakati bersama hasil coaching ini saya tanda tangani ya. Nah, silakan Bu tanda tangani di sini. Oke, Mbak Jazakallahu Ibu. Demikianlah barusan praktek coaching supervisi akademik yang dilakukan di sekolah sebagai aksi nyata saya pada modul 2.3. Dan insya Allah kami sudah bersepakat akan menerapkan di sekolah. Kami akan usulkan dalam rapat guru misalnya. Semoga coaching supervisi akademik ini menjadi terlaksana di sekolah kami. Demikian, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.